Sebenarnya pendidikan agama itu arahnya adalah keluarga, harusnya. Dengan berkembangnya usia, anak-anak tuh semakin kritis juga ya. Ada yang menanyakan why I should pray. Terus kalau misalnya anaknya sedang galau bertanya-tanya, ini aku pengen tahu agama yang lain. Galau. Nah, kalau galau itu kita juga harus ngobrolin dengan orang tua. Makanya apabila misalnya tadi ada kegalauan pengen lihat sana lihat sini, ya silakan aja. Tapi akhirnya kalau kita sudah biasa dari kecil, itu kita merasa nyamannya di situ. Itu tugas kita, dan kita harus giring balik nih. Kalau melenceng, ayo ajak lagi, tarik lagi. Ya seperti layangan lah, ditarik ulur gitu ya. Shalom, sahabat-sahabatku, puji Tuhan, kita ketemu lagi di podcast Kul Bekasi Menghidupi Firman Tuhan. Kali ini kita masih dalam tema kita mengenai keluarga. Seperti sebelumnya juga Tusi katakan bahwa banyak sekali yang bisa kita angkat sebagai bahan-bahan di dalam keluarga. Nah, kali ini kita punya topik, saya yakin pasti setiap orang tua akan memikirkan hal ini di dalam keluarga, yaitu mengenai pendidikan. Topik kita kali ini akan membahas mengenai nilai-nilai keimanan di dalam pendidikan. Kita punya tamu spesial pada hari ini, seorang pelaku pendidikan, penggiat pendidikan, juga pendiri institusi pendidikan, namanya Sekolah Victory Plus, Kemang Pratama Bekasi. Selamat datang, Bu Justin. Halo Ibu Dona, terima kasih sudah diundang. Shalom sama teman-teman. Shalom bagi para pemirsa sekalian, salam kenal. Oke, baik. Kita langsung aja nih ya program kita ya. Ibu kan awalnya memang sebagai seorang pendidik dan sampai sekarang pun juga jiwanya sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Mungkin bisa cerita sedikit Bu, gimana awalnya dulu sampai akhirnya Ibu mendirikan sebuah institusi pendidikan. Pada saat itu anak-anak saya masih kecil-kecil, balita. Di usia 2 tahun tuh saya ingin sekali memberikan pendidikan yang lebih bagus untuk anak-anak tentunya, dan yang berbahasa Inggris. Nah, saat itu di Bekasi nggak ada institusi yang berbahasa Inggris. Waktu itu Ibu bekerja juga, maksud saya? Saya waktu itu masih menjadi guru. Oke. Ya, dan saat itu saya menjadi pengajar bahasa Inggris di salah satu institusi pendidikan. Ya. Nah, saya mengamati kalau anak atau orang-orang yang bisa berbahasa Inggris itu kok kesempatannya bisa lebih luas ya, karena ya bisa kemana-mana. Ya, pada saat itu saya mencari institusi pendidikan yang menggunakan bahasa Inggris, ternyata susah banget di Bekasi. Karena saya guru bahasa Inggris dan kakak saya juga dosen bahasa Inggris. Lalu kakak ipar saya kebetulan warga negara Amerika, dan beliau bilang kalau if you want to make a difference, you can do it because you're a teacher. Jadi saya belajar lagi bagaimana cara mengajari anak-anak di toddler itu dengan belajar metode Montessori. Jadi waktu itu sekolah awalnya bukan seperti sekarang dong, nggak langsung SD, SMP, SMA. Di awalnya itu? Awalnya hanya playgroup ya, dengan Montessori method. Jadi untuk anak usia 2 sampai 4 tahun. Lalu ya dengan kepercayaan dari para orang tua murid, kami mendirikan TK-nya 1 tahun kemudian di tahun 99. Dilanjutkan lagi karena juga kepercayaan dari orang tua murid dan juga dukungan dari semua orang tua murid yang akan melanjutkan ke SD, maka kita mendirikan SD-nya di 2001 dan lanjut itu sampai SMP-nya di 2006. Jadi sebelum anak-anak SD kami lulus itu sudah ada permintaan untuk SMP, lalu 2009 kita lanjut SMA-nya. Begitu ceritanya. Wow, berkembang ya. Berkembang karena kami ingin memberikan pendidikan yang lebih baik lagi pada anak-anak kami dan tentunya anak-anak di sekitar Bekasi juga. Bu, kita ngomong-ngomong masalah pendidikan ya. Nah, tapi kalau dilihat dari segi keimanan, menurut Ibu penting nggak sih itu? Perlu nggak pendidikan agama itu di dalam suatu sekolah? Kalau dibilang perlu, sangat perlu. Karena di dalam salah satu peraturan pemerintah itu kalau di satu sekolah harus mengajarkan pendidikan agama. Yang wajib, itu memang sudah peraturannya sendiri. Ya, yang wajib diberikan oleh salah satu sekolah adalah pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Nah, itu yang dari dasar peraturannya ya. Lalu tentunya berdasarkan saya sendiri,
Sebenarnya pendidikan agama itu arahnya adalah keluarga, harusnya keluarga. Namun karena keluarga dan sekolah itu adalah triangles yang membantu anak-anak untuk perkembangannya biar lebih pesat dan lebih bagus, maka rumah dan sekolah tuh harus sama kan, sejalan. Oleh karena itu pendidikan agama juga penting banget untuk keimanan anak, pertumbuhan keimanan anak itu penting sekali. Ada dalam salah satu, kebetulan saya beragama Katolik ya, adalah dalam salah satu Pope itu, Paus mengatakan Ecclesia Domestica, di mana rumah itu adalah gereja kecil. Di mana semua nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keagamaan dibangun di rumah. Makanya rumah itu adalah pusatnya dulu, lalu didukung oleh sekolah. Jadi sekolah dan rumah harus sejalan. Pendidikan suatu sekolah, institusi pendidikan, kemudian kita ngomong masalah agama kan macam-macam ya Bu ya. Awalnya kenapa emang tidak, maksud saya gini, memang tidak ada keinginan bahwa ingin membangun suatu sekolah ini tapi dengan basis satu agama aja, itu gimana Bu? Awalnya pada saat kami mendirikan sekolah itu kami memikirkan bagaimana ya caranya untuk membuat sekolah ini sekolah yang plural, di mana kita saling menghormati. Kan di Indonesia juga Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita meyakini dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan ada pengakuan tentang adanya Tuhan. Nah, di Indonesia sendiri ada 5 agama. Waktu itu kami memikirkan sekolah kami ini akan dibawa kemana. Karena di dalam masyarakat sendiri itu kita nggak bisa membuat salah satu agama yang homogen seperti itu. Kita ingin anak-anak belajar life skills. Life skills-nya kan memang kita berbeda-beda, tapi kita bisa hidup sejalan kok. Kita bisa saling rukun, kita bisa harmonis. Jadi awalnya memang kami ingin mengajarkan 5 agama itu yang diakui di Indonesia. Nah kemudian kalau itu memang dijalankan karena anak saya kebetulan Iya, Ibu udah mengalaminya juga kan? Iya, tapi ini gimana Bu? Itu kan dengan kita mengakomodasi ya sekian agama gitu ya, memang yang diakui di Indonesia. Gimana nih Bu menerapkannya? Hubungannya kan antar komunitas tuh bermacam-macam pasti ya Bu. Itu pengalamannya seperti apa Bu? Pengalamannya itu banyak ya. Boleh Bu, boleh diceritakan, kita siap untuk mendengarkan. Kalau tentunya para orang tua itu ingin anaknya mengikuti agama mereka. Iya. Nah, karena kami plural, jadi ada juga orang tua murid yang punya keyakinan yang berbeda, tapi dalam satu rumah tangga kan, dalam satu keluarga. Lalu mereka ingin menyekolahkan di yang bisa mengakomodasi semua agama justru. Nah, oleh karena itu pilihannya ya ke sekolah kami. Di sekolah kami itu kita mengajarkan pelajaran agama yang memang diperlukan, kayak misalnya kalau di Katolik itu kan ada komuni pertama ya untuk anak-anak di usia kelas 4 SD-an ya. Lalu ada sakramen Krisma, kita berikan semua. Lalu dibantu kami akomodasi. Kalau di yang agama Islam kan mereka harus mempelajari tentang Al-Quran ya. Jadi kita juga ada pelajaran membaca Al-Quran yang namanya Iqra, itu mulai dari SD. Kemudian yang Kristen kita juga akomodasi juga dengan misalnya kebaktian-kebaktian. Nah, setiap hari Jumat itu di sekolah kami ada yang namanya religious activity. Ya, semua. Bagi yang Kristen kita panggil pendeta tuh sebulan sekali. Lalu yang Katolik juga ada romonya. Kalau yang Islam ada khotibnya atau ustadznya. Lalu yang Hindu dan Buddha kita panggil juga pimpinan-pimpinan agama dari Hindu dan Budanya. Dan itu semua ya Bu, bukan hanya murid saja ya, guru-guru juga ikutan. Ya, jadi guru-guru juga menjadi role model juga bagi anak-anak didiknya. Gitu. Selain orang tua di rumah, di sekolah gurunya. Lalu Bu, nilai-nilai apa aja nih yang mau ditanamkan sebenarnya di dalam anak-anak itu mempelajari ya mengenai agama mereka di dalam institusi sekolah gitu? Yang awal yang kita harus underline itu adalah respect ya. Kita sesuaikan juga dengan value dari sekolah, respect, caring, and responsibility. Jadi kalau kita punya rasa respect ke siapa? Respect ke pencipta kita juga kan. Makanya kita perlu ajarkan bahwa ada loh
sesuatu atau Almighty God yang menciptakan semuanya, kita juga harus memberikan respect, rasa hormat dengan memberikan waktu kita juga untuk dengan berdoa, dengan mengikuti semua ritual agama yang dianut. Ya. Kemudian yang kedua tadi caring, bahwa semua agama yang ada itu ya perlu saling menghormati dan saling caring kan. Kita peduli dan sama-sama bisa hidup berdampingan. Lalu responsibility, apa sih responsibility kita? Ya, responsibility kita sebagai sekolah itu memberikan tempat atau fasilitas dan juga memberikan sarana, baik itu secara SDM-nya, kita memberikan guru-guru agama yang memang berkompeten untuk mengajarkan agama. Terus cerita mengenai challenge-nya nih Bu, tantangannya apa aja nih yang mungkin Ibu bisa sharingkan kepada kita, dan gimana nih Ibu deal with all the challenge gitu loh. Karena kami mengakomodasi 5 agama, challenge-nya itu kita harus juga berbuat fair ya, maksudnya kalau misalnya kita mengadakan perayaan untuk yang Muslim, kita juga harus mengingat ada juga ya perayaan yang di Katolik, perayaannya ada Natal, ada Paskah ya. Kemudian kalau yang di Muslim ada Maulid Nabi, ada Lebaran, terus habis itu yang di Buddha ada Vesak. Kita juga harus memahami itu semua. Respect tadi ada yang di Hindu ada yang Nyepi ya. Jadi kita mengakomodasinya yang diakui oleh pemerintah tadi. Kemudian yang lainnya lagi adalah kalau orang tuanya itu berbeda agama. Nah itu gimana tuh Bu cerita serunya nih? Cerita serunya kadang-kadang mereka bilang di awal kami sudah berkomitmen. Oke. Yang laki-laki ikutan ayah, yang perempuan ikutan ibu. Nah, kemudian anaknya nih ada 3 di kami ya. Lalu tiba-tiba berubah. Jadi semua sama dengan agama ibunya misalnya. Wow. Nanti ayahnya datang. Ini kenapa jadi begini? Itu awal-awal karena pengalaman itu. Bertahun-tahun yang lalu ya kejadiannya ya. Pada awal-awal kita masih berdiri. Sejak itu kami punya namanya agreement. Ada agreement letter. Jadi pada saat mendaftar itu kita juga menanyakan agamanya apa. Kesepakatannya mau mengikuti ke kelas agama yang mana gitu nah ya. Itu sudah harus ada agreement letter yang ditandatangani oleh suami kalau dan istri. Pusing ya, Bu? Iya, karena kan kita itu urusan sebenarnya urusan antara ayah dan ibu ya, domestik ya, yang domestik. Harus mereka juga komitmen awalnya gimana, kami tinggal menjalankannya kan. Jadi pada saat itu karena pengalaman-pengalaman tersebut sejak awal kami sudah nanyakan ke para orang tua, ini mau ikut yang mana, mau diajarkan agama yang mana, ada keterangan tertulis dan juga tanda tangan di atas materai. Nah, bila ada perubahan, nanti mereka juga harus tanda tangannya berdua juga, nggak boleh ngubah salah satunya. Nah, itu yang kami hadapi tantangannya. Lalu dengan berkembangnya usia, anak-anak tuh semakin kritis juga ya. Ada yang menanyakan why I should pray. Ada nggak pengen pindah? Aku pengen ke kelas yang ini deh gitu. Pernah ada juga, ada juga yang. Nah itu gimana tuh? Emang ada Tuhan gitu. Itu tuh ada juga yang menanyakan. Apa buktinya ada Tuhan? Bukannya segala sesuatunya itu. Ya karena terpengaruh internet, terpengaruh Google kan mereka juga ada yang menanyakan. Kenapa kita harus berdoa? Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua juga di rumah. Karena sekali lagi tadi sebenarnya pendidikan agama itu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, sekolah hanya yang membantu. Masa disuruh orang aja yang suruh ngurus ini gitu ya. Begitu. Nah, tadi yang Ibu Dona tanyakan, apakah ada yang ingin melihat agama lain? Ada. Itu ada yang pernah minta izin. Boleh nggak sih saya observasi di agama yang lain gitu. Oke. Nah, kadang kalau namanya anak-anak Tunggu, dia ngomong begitu orang tuanya oke nggak kalau misalnya anaknya minta seperti itu? Ini dengan persetujuan orang tua. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, karena kan tadi awalnya mereka masuk juga ada agreement letter kan, bahwa anak saya mengikuti agama ini. Terus kalau misalnya anaknya sedang galau bertanya-tanya ini, aku pengen tahu agama yang lain. Galau. Nah, kalau galau itu kita juga harus ngobrolin dengan orang tua, karena kami kan ada yang namanya
Vice Principal of Student Welfare, juga dengan para konselornya. Biasanya kalau ada yang galau-galau apapun kegalauannya, bukan hanya galau agama aja, tapi galau dengan relasi pertemanan, galau dengan relasi orang tua, kedua orang tuanya yang di rumah itu juga mengalami sesuatu, jadi mereka galau. Nah, disitulah peranan dari Vice Principal of Students Welfare sama konselornya. Biasanya mereka komunikasi dulu, misalnya tadi yang pengen lihat agama lain tuh kayak apa sih. Nah, mereka tuh harus konsultasi dengan tadi Vice Principalnya, lalu Vice Principal akan ngontak ke orang tuanya. Dan itu kejadian nggak, Bu? Pernah ada kejadian? Pernah ada kejadian. Dan boleh nggak anak ini nih bertanya-tanya mau observasi di misalnya di agama Buddha, mau observasi di situ, bolehkah? Lalu orang tua biasanya ada yang mengizinkan, ada yang enggak. Kalau orang tuanya enggak mengizinkan, kita juga enggak berikan. Nah, dan itu juga kita harus minta izin gurunya, karena kan berarti absen kan dari kelasnya yang harusnya dia belajar agama, misalnya agama A, terus dia ke agama B. Berarti kan harus minta izin kedua belah pihak kan. Agak merepotkan, tapi memang kita juga harus menjawab rasa curiosity atau pikiran-pikiran kritis dari anak-anak. Kalau kita sudah bisa memberikan jawabannya, pasti akhirnya dia akan tenang. Akhirnya dia akan, I think I will be in this religion. Nggak ada yang mempengaruhi satu sama lain, anak-anak yang lain pun teman-temannya juga tidak akan saling mempengaruhi. Itu dari dalam diri si anak yang ingin terjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya. Nah, itulah tugas orang tua, kita juga konsultasi nih begini-begini. Peran orang tua ya, kembali lagi ya Bu ke sana. Lalu Bu, Ibu kan punya putra berapa? 3 ya? 3. Udah umur berapa aja nih Bu? Iya makanya. Tahun ini anak saya yang pertama itu kelahiran 96 ya. Jadi tahun ini usianya sudah 27. Yang kedua usia 26 dan yang ketiga usia 23 tahun. Udah dewasa semuanya. Ini jadi pada saat mereka kecil kan Ibu merintis nih ya suatu institusi pendidikan dan berjalannya waktu, berkembangnya sekolah. Nah, ini kita ngomong masalah keimanan. Ini Ibu gimana nih? Ibu dan Bapak nih untuk istilahnya membawa anak-anak, menanamkan nilai-nilai keimanan mereka, itu seperti apa sih Bu yang Ibu lakukan gitu? Kalau kita mengingat kembali ya, pada saat awal-awal itu kan kebetulan saya dan suami satu agama, Katolik. Ya, kita tentunya ingin menjadi role model bagi anak-anak kami. Apalagi pada saat kami memberikan janji pernikahan kan, kami akan mendidik anak-anak kami secara agama apa kan. Nah, kami juga menyatakan kami akan mendidik anak-anak kami secara agama Katolik. Berarti dari awal tuh kita harus kenalkan mereka untuk ritualnya kan. Ritualnya apa? Berdoa. Dari mulai kecil tuh? Iya, dari mulai kecil kita mulai ajarin berdoa. Dan pada saat mereka baru bisa duduk pun kita sudah ajak mereka doa bareng, juga. Meskipun mereka belum bisa Lalu kita ajak ke gereja. Saat mereka masih baru bayi pun sudah diajak ke gereja. Ya. Terus dibaptis juga. Nah, awal-awalnya kan kita semua harus lakukan itu ya. Nah, kadang-kadang orang bilang, nanti di dewasanya mereka akan bisa memilih sendiri. Itu gimana tuh Bu? Kalau menurut kami berdua, saya dan suami saya, itu kita kan pasti yang mengarahkan kan. Anak-anak akan merasa nyaman di mana itu karena pembiasaan yang kita berikan. Waktu saya masih kecil juga pembiasaannya orang tua kami ya, kita biasa diajak ke gereja, diajak berdoa bersama, semua yang ritual yang diadakan itu karena sudah saking terbiasanya jadi habit kan. Jadi habit dan kita merasa nyaman di situ. Makanya apabila misalnya tadi ada kegalauan pengen lihat sana, lihat sini, ya silakan aja. Tapi akhirnya kalau kita sudah biasa dari kecil, itu kita merasa nyamannya di situ. Merasa hatinya itu nggak bisa berpindah ke lain hati gitu loh Bu Dona. Pernah nggak sih Bu anak Ibu yang, aduh kok aku pengen tahu yang ini gitu, pernah nggak sih Bu? Pernah tadi ada cerita yang seperti itu, anak saya juga pernah mengalami itu. Kenapa sih kita harus ke gereja setiap minggu? Kenapa sih nggak di rumah aja gitu kan? Ibu jawabnya pakai agak tekanan nggak? Ya karena harus begini atau because I said so, gitu nggak? Kita bilangnya kita kan sudah diberikan istilahnya hidup itu dari siapa? Dari pencipta kan. Nah mereka itu pengen
tahu lagi kenapa banyak kan kenapa Iya, biasanya anak apalagi kenapanya ya maaf kadang-kadang kita berpatokan kalau ke gereja romonya harus begini harus begitu. Kadang ada yang bikin ngantuk misalnya, itu kadang keluhannya kan keluar ya. Ada terus sih, ya kita bilang bahwa kalau ke gereja itu bukan karena romonya, tapi karena kita sudah dicintai terlebih dahulu oleh Tuhan. Jadi kita pun harus membalas cintanya. Nah, inilah wujud membalas cintanya itu harus menyediakan waktu. Untuk apa? Bersyukur. Itu underlining-nya adalah bersyukur. Memang pada awal-awalnya tantangannya adalah banyak acara TV yang menarik. Mereka lagi ada banyak teman-teman. Itu kita juga sharing dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita. Misalnya waktu kecil saya tuh ada, kalau dulu kan TV-nya masih hanya satu station. Nah pada saat jamnya untuk ke gereja itu jam pas lagi bagus lagi ceritanya. Lagi cerita Rintintin gitu ya. Wah, aduh ini challenge juga ini. Challenge banget. Nah ternyata mereka juga godaannya mirip tapi bentuknya berbeda. Nah kita perlu ceritain pada saat itu tuh ya, mama kami begitu udah jamnya tuh udah harus siap. Siap. Kemudian TV-nya ya dimatikan. Matikan. Nah untuk mama kami saya juga lihat challenge-nya dia ya, karena kami buka toko. Pada saat mau ke gereja itu dilalahnya, orang Jawa bilang dilalahnya itu tokonya rame banget. Sayang banget ini kan cuan kan? nih. Ya istilahnya gimana ya? Mau ditutup gereja, gitu ya? mau ditutup atau enggak pilihannya. Tapi kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Kita tuh ngeliat, mama kami tuh punya komitmen ya. Itulah yang kita ikuti. Dan habis itu anak-anaknya, ayo sudah siap semua, jalan kaki. Kita gerejanya deket, hanya jalan kaki dari rumah saya dulu. Nah itu role modeling itu kita turunkan kan, biasanya kan parenting kita kadang-kadang meniru apa yang dilakukan oleh orang tua kita kan. Nah kita juga harus hati-hati nih bagaimana mengarahkan anak-anak kita itu ke percaya pada Tuhan dan mengasihi Tuhannya itu ya dari role modeling kita juga. Iya benar ya. Dan menghadirkan pengalaman-pengalaman keimanan itu, menghadirkan Tuhan kayak misalnya kita lagi berkendaraan gitu ya, hampir aja terjadi kecelakaan misalnya, tapi kita bisa loh, itu berarti berkat Tuhan. Dari hal-hal yang misalnya saya cerita waktu itu tuh saya lagi pergi sendirian dan ternyata butuh kendaraan. Di sana hanya ada becak, udah hujan lagi nggak ada becak lagi. Gimana? Tiba-tiba ada orang yang lewat naik sepeda motor, nanyain ibu mau kemana. Saya nungguin mama saya di rumah sakit, saya ingin sekali ke gereja, lalu nggak ada becak, hujan. Ternyata yang menawari itu siapa? Perawat rumah sakit. Ya, yang yuk saya antar ke gereja. Itu siapa kalau bukan karya Tuhan? Jadi yang saya yakini itu saya sharingkan juga ke anak-anak. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Segala sesuatunya itu adalah campur tangan Tuhan. Untuk membantu kita. Haleluya. Iya, gitu. Wow, keren. Jadi ibu, anak-anak kan sudah dewasa nih semua, dan berarti ada di fase mereka jauh dong dari orang tua ya. Mungkin pada saat mereka kuliah dan yang lain-lain. Itu gimana nih Bu? Ibu melihat mereka, perkembangan iman mereka selama jauh dari ibu dan bapak gitu. Waktu itu karena kami di luar Bekasi semua ya, dan waktunya juga beda-beda. Jadi setiap minggu itu bilang aja Bu ada di mana, jauh-jauh gitu. Jauh-jauh soalnya kebetulan ini. Kebetulan anak pertama kami waktu itu kuliahnya di Glasgow. Kemudian UK ya? UK. Di Inggris jauh. Iya, yang kedua di Singapura. Kemudian yang ketiga di Amerika. Wow, dari ujung ke ujung ya? Ujung ke ujung. Kemudian saya sendiri kami di Bekasi. Nah, untuk menentukan waktu ketemuan aja susah, ya kan? Jadi kita sepakati setiap minggu kita ada ketemuan jam 9 pagi WIB. Jadi terserah di sana jam berapa, pokoknya patokannya adalah spare your time. Ya, spare your time at this time jam 9 pagi di hari Minggu. Itu kita ngobrolin macam-macam, ngobrolin update, dan salah satunya adalah ke gereja belum, gitu. Nah, pada saat itu anak kami yang pertama di Glasgow itu kan dingin banget ya, dingin banget. Terus dingin, ya. Di sana tuh gerejanya
gede-gede, bagus-bagus, tapi orangnya sedikit dan orangnya biasanya sudah Yang tua-tua. senior citizen semua. Senior ya, benar sih. Nggak boleh dibilang tua-tua ya. Senior Jadi senior malu. citizen. Jadi kadang-kadang itu membuat anak merasa discourage. Aduh, nggak ada yang muda-muda, nggak ada yang muda-muda. Nah, tapi sekali lagi kita ingatkan, kita itu ke gereja bukan karena teman, bukan karena romonya, bukan karena apa, tapi kita merasa bersyukur sehingga sudah diberikan kasih dulu, sudah dicintai dulu, sehingga kita harus memberikan kasih kita juga dan respect kita dan rasa gratefulness kita. Nah, ya kadang bolong-bolong juga. Cuman karena kami selalu tanyakan, mau nggak mau kan ada perasaan, oh ya, this is my responsibility gitu kan. Nah, kalau yang di Singapura kebetulan banget karena komunitasnya itu banyak yang Katolik, jadi mereka ya ke gereja sama-sama. Gitu ya. Dan anak saya yang ketiga itu kuliahnya di University of Notre Dame yang kebetulan juga mendukung keimanannya dia. Jadi saya nggak begitu khawatir. Yang khawatir justru waktu itu yang di Glasgow. Karena ya senior citizen semua dingin pula, gimana ya? Lebih enak, lebih mengundang tempat tidur daripada ya. Apalagi di hari Minggu gitu, besok udah masuk kuliah lagi gitu ya. Walaupun begitu kan Ibu tanyain juga berarti ya, sudah ke gereja atau belum, mengingatkan. Tapi itu agak lebih penuh dengan tekanan tertentu atau hanya memang sekedar ya kamu sudah dewasa, tetapi tetap saya harus ingatkan atau gimana itu? Iya, karena sebagai orang tua tugas kita semua ini belum berakhir loh. Stage-nya aja yang beda-beda. Bedanya ya, oke, udah stage-nya sekian gitu. Stage-nya beda-beda, tapi tugas kita itu sebagai orang tua yang mengarahkan dan kita juga harus berikan contoh, mengarahkan dan menanyakan. Itu tugas kita dan kita harus giring balik nih. Kalau melenceng, ayo ajak lagi, tarik lagi. Ya seperti layangan lah, ditarik ulur gitu ya. Nah, yang biasa kita lakukan pada saat kita meeting bersama ya doa bersama, saling mendoakan. Iya. Meskipun online ya waktu itu kan virtually ya, nggak bisa ketemu. Untungnya tuh ada Zoom ya. Jadi kita bisa Zoom bareng, doa bareng di Zoom, dan kita juga malah ada ritual untuk membaca kitab suci. Nah itu yang bisa mendukung anak-anak. Ya again, peran kita sebagai orang tua itu penting banget. Mau kita arahkan kemana anak-anak kita itu. Kembali lagi ya, kembali bahwa lagi. Rumah tangga itu itu adalah gereja ya, gereja kecil ya. Betul. Pertanyaan yang kita biasa saling menanyakan itu adalah hal apa yang disyukuri pada minggu ini. Ya, karena kadang-kadang kita lupa loh, kita menghitungnya hal-hal yang negatif, misalnya masalah ini gitu ya. Ya, kita biasakan count your blessings. What kind of blessings that you have already received this week? Nah, itu tuh perlu juga kita saling sharingkan. Setuju Bu, saya pernah ngikutin itu Bu, karena saya dengar itu dari Ibu awalnya. So, waktu itu ada satu sharing, terus Ibu cerita gitu kan untuk Weekend Ask dimulai dengan bertanya ke anak-anak, ayo apa yang kita syukuri untuk hari ini. Ya puji Tuhan itu juga sempat kami lakukan di dalam keluarga, and it helps untuk membangun mereka punya faith ya. Itu sesuatu yang mereka bisa grateful ya, berkatakan bahwa oh ya Tuhan tuh baik, kita bisa mendapatkan berkat A, B, C pada hari ini, seperti itu. Iya, thank you juga Bu waktu itu dapat sharing itu dari Bu Justin. Sama-sama, semoga ya lebih banyak waktu yang kita bisa luangkan untuk saling menceritakan blessings apa sih. Iya, benar-benar. Wah, Bu, satu yang terakhir. Boleh ya Bu, dari pengalaman Ibu profesi sebagai seorang guru, sampai akhirnya Ibu mendirikan suatu institusi sekolah pendidikan ya, dan sampai akhirnya pun juga sekarang Ibu juga aktif kan ya di dalam semua kegiatan pelayanan di gereja juga saya sering lihat Ibu Justina dan Bapak ya Pak Handoko gitu. Ada pesan tertentu nggak Bu yang Ibu ingin sampaikan ke teman-teman kul kita mengenai pengalaman iman Ibu yang sesuai dengan yang kita bahas tadi ini Bu, yang kita ceritakan? Oke. Ada tiga kata-kata atau verse yang saya sangat suka ya, yaitu satu, iman itu mulainya dari pendengaran. Jadi sering-seringlah memperdengarkan sesuatu yang berkaitan dengan karya-karya Tuhan pada anak-anak kita. Ya. Jadi anak-anak kita itu juga bisa mempelajari rasa syukurnya,
karya-karya Tuhan yang hebat itu mulainya dari pendengaran. Waktu anak-anak kecil sering-seringlah bercerita dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab itu. Kemudian yang kedua adalah takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Ya. Jadi itu yang kita juga harus perlu ingatkan pada anak-anak, bahwa bukan karena takut atau apa, tapi karena kasihnya. Karena kita sudah mulai dikasih dulu, awalnya kan Tuhan mengasihi kita sehingga mengorbankan putranya yang tunggal itu ya, sehingga kita sendiri bisa diberkati seperti ini. Jadi kita sendiri harus juga memberikan terima kasih kita lah, gratefulness kita dalam bentuk ya waktu kita untuk memuji Tuhan. Lalu yang ketiga itu segala sesuatu ada waktunya. Nah, itu kayaknya di khotbah ya. Nggak apa-apa, Bu. Segala sesuatu ada waktunya. Sehingga kita juga perlu mengingatkan anak-anak ya waktu itu you harus juga respect dengan waktumu. Pergunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan berbagi menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Haleluya. Wow. Thank you so much Bu Yustin. Saya terberkati dengan sharing-sharing Ibu, dan kiranya itu juga bisa menjadi berkat buat teman-teman sahabat-sahabatku yang menyaksikan kita pada hari ini. Doa kami juga ya, Ibu juga tetap selalu diberkati dengan Pak Handoko dan anak-anak semua, dan juga untuk sekolah Victory Plus, kalau nggak salah baru ulang tahun ya. Iya, yang ke 25. Itu juga semua berkat. Oh iya. Happy 25th anniversary ya untuk sekolah Victory Plus. Thank you Bu Yustina. Terima kasih undangannya, terima kasih sahabatku. Thank you. Nah, sahabat-sahabatku, thank you untuk sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Berikut adalah firman Tuhan, kita dengarkan. Firman Tuhan katakan di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.